Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andre Brian Kaung dari kelas A3 semester 2 jurusan keperawatan dengan NIM 2114201084. Dalam pembuatan video ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Eskep MKes. Dalam pemberian obat, hendaklah kita memperhatikan yang pertama, benar pasien. Obat yang akan diberikan hendaknya benar pada pasien yang diprogramkan dengan cara mencocokkan program pengobatan pada pasien, nama register, dan mencocokkan alamat untuk mengidentifikasi kebenaran obat. Yang kedua, benar obat. Obat memiliki nama dagang dan nama generik dan pasien harus mendapatkan informasi tersebut. Atau untuk mengidentifikasi kebenaran, kita harus mendapatkan atau harus menghubungi apoteker untuk menanyakan nama generik dari nama dagang obat yang asing. Untuk menghindari kesalahan pemberian obat dan agar perhitungan obat benar untuk diberikan kepada pasien, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti alat untuk membelah tablet, spuit atau sendok. Gelas ukur obat cair harus dilengkapi alat tetes. Yang keempat, benar cara pemberian. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Dan rute obat yang diberikan diantaranya inhalasi, rektal, topikal, parental, sublingual, peroral. Yang kelima, benar waktu. Untuk dapat menimbulkan efek terapi dari obat dan berhubungan dengan kerja obat itu sendiri, maka pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan. Beberapa hal harus diperhatikan sesuai dengan prinsip benar waktu. Yang keenam, benar dokumentasi. Pemberian obat harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit. Petugas harus selalu mencatat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan serta respon klien terhadap pengobatan. Petugas harus mendokumentasikan kepada siapa obat diberikan, waktunya, rute, dan dosis setelah obat itu diberikan. Mengapa kita harus mengetahui cara pemberian obat? Kesalahan pemberian obat, selain memberi obat yang salah, mencakup faktor lain yang mengubah terapi obat yang direncanakan. Misalnya obat-obat yang benar pada waktu yang salah atau memberi obat yang benar pada rute yang salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah sakit mengacu kepada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit harus mendesain atau merancang proses baru atau memperbaiki yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian tidak diharapkan dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi misi dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, dan kaidah klinis terkini. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi penilaian risiko, identifikasi risiko, dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan PMK Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, terdapat 7 langkah keselamatan pasien. Berkaitan hal tersebut, maka perlu ada penjelasan lebih lanjut perihal 7 langkah keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, pimpin dan dukung staf. Yang ketiga, integritaskan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Hai guys, let's join us at Pembangunan Indonesia University Manado and let's be a leader in the future.